Assalamualaikum, salam Nusantara, salam kasih sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini narasumber kita seorang YouTuber juga, seorang YouTuber yang bergerak di bidang otomotif ya dan elektrikal. Bisa kalian cek akunnya Royal Channel ya, sekalian bantu subscribe. Kali ini narasumber kita akan bercerita tentang kisah perjalanan misterinya. Kepada narasumber kita, silakan untuk menyampaikan dan menceritakan kisah-kisah misteri. Ya, kalau sebelumnya kita perkenalan dulu ya dengan pemilik channel YouTube Royal Channel. Selamat malam. Selamat malam. Oke, di sini Bapak Roy kan ini ya, pemilik channel Royal Channel, akan berbagi kisah cerita misteri. Oke. Silakan ya. Berbicara atau bercerita tentang hal-hal yang misteri, saya teringat, saya kutip dari keterangan Mbah MH Ainun Najib ya, pernah dalam salah satu pengajian Padang Rembulan itu pernah menerangkan bahwa setiap benda yang ada di dunia ini itu mengeluarkan frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu kan getaran. Kalau kita berbicara tentang elektronik, dihubungannya dengan elektronik ya tentunya, dunia saya. Frekuensi itu adalah getaran. Ibarat benda dia ada naik turun gitu kan, getar. Nah, semakin tinggi frekuensi itu maka semakin samar. Kita ibaratkan kayak kipas ya. Kalau dia muternya pelan, kita akan bisa melihat baling-baling per satu baling-balingnya. Tapi ketika dia berputar dengan sangat tinggi, maka kita tidak bisa melihat bentuk dari baling-baling itu. Itulah kenapa frekuensi tadi ya. Apa hubungannya dengan yang akan saya ceritakan? Jadi saya mau bercerita bahwa setiap makhluk tadi kan mempunyai frekuensi masing-masing. Frekuensi manusia itu ada di getaran yang rendah, sedangkan frekuensi dari makhluk halus itu berada di frekuensi tertinggi, tinggi. Ketika setiap manusia itu frekuensinya itu berbeda-beda. Jika ada seseorang itu frekuensinya pada titik yang tertinggi, sedangkan makhluk halus itu dia pada frekuensi yang terendah, maka ibarat gelombang radio itu bisa splitter. Itulah kenapa terkadang manusia bisa melihat suatu makhluk halus. Itu sebenarnya penjelasannya mungkin seperti itu yang saya pahami. Jadi saya sendiri hampir dikatakan tidak pernah mengalami hal tersebut, kecuali waktu itu saya masih umur kecil, sekitar SD kelas 1, umur 7 atau 6 tahun waktu itu. Yang kebetulan saat itu saya sedang sakit panas, sakit
nya waktu itu tinggi. Kebetulan pada saat itu orang tua saya itu sedang keluar rumah, dan yang di dalam rumah itu kejadiannya ini waktu maghrib ya, kejadiannya itu waktu maghrib ya, sekitar antara jam remang-remang gitu ya, antara jam 6 sampai jam 7 lah, nggak lupa saya. Jadi waktu itu orang tua sedang keluar rumah ke masjid. Yang di rumah itu hanya ada kakak saya. Nah, kakak saya itu juga ke belakang rumah untuk mengambil air wudhu dan sholat maghrib. Karena waktu itu saya kondisinya sakit, saya berada di kamar sendirian. Waktu itu saya istirahat tertidur, dan pada saat terbangun tidak ada orang di rumah, itu ya saya nyari gitu kan, saya nyari. Jadi di belakang rumah saya, yang waktu itu belakang rumah orang tua saya, itu antara pintu belakang rumah itu ada satu halaman ya lumayan cukup luas. Nah, terus setelah halaman itu di belakangnya baru ada kamar mandi, ada WC, ada musola dan lain sebagainya. Jadi antara kamar mandi dengan musola dan rumah itu sedikit terpisah gitu, ada halaman di situ. Nah, di sebelahnya itu ada tembok tetangga itu yang kurang lebih tingginya sekitar 1 meter. Di dekat tembok itu ada pohon manggis yang masih kecil waktu itu ya, kira-kira tingginya sekitar 2 meteran lah kira-kira. Jadi bukan pohon manggis yang sangat besar, enggak, pohon manggis yang kayak baru tumbuh gitu, sekitar 2 meter atau kurang mungkin. Nah, ketika saya mencari kakak saya tadi, karena saya merasa sendirian, saya tahu kalau jam-jam segitu pasti orang tua keluar rumah ke masjid tentunya ya. Jadi saat itu saya nyari kakak, saya panggil-panggil kok nggak ada sautan gitu. Akhirnya saya keluar dari kamar dengan kondisi yang lemah waktu itu kan, masih lemah. Nah, ketika saya berada di pintu di belakang rumah tadi, di dekat halaman itu, secara langsung aja, secara langsung saya itu menatap di sebelahnya pohon manggis yang saya ceritakan tadi dekat tembok, ada sosok bayangan putih yang menyerupai pocong waktu itu. Saya nggak mau ya namanya anak kecil waktu itu kan, umur masih 6 tahun ya, karena merasa takut saya terus lari ke dalam gitu aja. Setelah beberapa saat, nggak terlalu lama, saya merasa sendirian tadi, saya kembali lagi untuk nyari kakak saya panggil-panggil. Dan waktu itu juga kakak saya juga belum nyaut juga, karena kakak juga masih sholat tentunya ya. Dan saya lihat masih ada di situ. Jadi saya melihat itu 2 kali. Terus saya kembali masuk rumah lagi. Yang ketiga kali saya keluar itu sudah tidak ada lagi. Jadi ada sosok bayangan putih yang menyerupai pocong dekat pohon manggis tadi. Setelah menunggu cukup lama, kakak saya datang. Pengalaman itu membuat saya selalu teringat gitu ya. Jadi ibarat orang sakit itu mungkin frekuensinya berubah, bisa jadi mendekati pada frekuensi di mana pada titik itu, pada gelombang itu kita bisa melihat makhluk halus. Itu pengalaman saya waktu kecil ya. Tapi setelah itu saya sudah nggak pernah mempunyai pengalaman yang seperti itulah. Mungkin itu sedikit sharing pengalaman dari saya terkait hal mistis yang pernah saya alami. Jadi mungkin karena efek dari panas itu ya? Ya, mungkin karena ya sakit tadi ya. Karena luar saya biasa. Sakitnya waktu itu saya lupa sakit apa, pokoknya tinggi, panasnya tinggi ya.
tinggi, saya merasa gak enak badan, saya istirahat seperti itu. Jadi luar biasa ya, di sini penyatuan secara sains ya, penjabaran untuk tentang kegoiban yang dikaitkan dalam bidangnya Pak Roykan. Luar biasa. Jadi beliau ini memang benar-benar ahli ya dalam bidangnya. Jadi bisa dicek di channelnya Royal Channel ya. Jadi bisa bantu di subscribe. Beliau juga seorang YouTuber ya. Jadi kebetulan narasumber kita malam ini juga seorang YouTuber yang bergerak di bidang elektrikal dan tentang otomotif ya. Jadi pengupasannya jelas. Bagi kalian yang mau nambah wawasan bisa cek di channel beliau ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk pengupasan malam ini seorang profesor pun mungkin belum menjangkau untuk hal semacam ini ya. Oke, terima kasih untuk Pak Roykan ya. Sama-sama. Semoga channelnya juga semakin berkembang. Amin, amin. Buat saudaraku channel Angkat Tunggal Sejati, sampai jumpa di kisah-kisah narasumber selanjutnya. Salam kasih sejati, salam Nusantara, rahayu rahayu rahayu.